Selamat datang di channel pembelajaran matematika bersama saya Parmunarwu. Hari ini kita akan belajar turunan fungsi aljabar. Teman-teman, ada yang tahu turunan fungsi aljabar itu apa? Ya, susah ya kalau untuk dijawab. Turunan fungsi aljabar adalah sebenarnya kebalikan dari limit, ya. Nah, turunan fungsi aljabar ini juga kalau kita lihat dari beberapa sumber YouTube, aljabar itu turunan fungsi disingkat sebagai diferensial. Nah, banyak dari teman-teman semua masih bingung cara menghitung, cara menggunakan rumus, dan cara mengaplikasikan tipe soal turunan fungsi aljabar itu bagaimana. Oke, baik, saya akan menjelaskan lebih gampang, lebih paham. Semoga pembelajaran ini lebih nyaman ya. Oke, kita masuk ke konsep yang pertama, teman-teman. Di sini kita ingat lagi pelajaran kelas 10 bilangan pangkat A pangkat M dikali A pangkat N. Jika dia basisnya sama, ini ya basis ya, maka pangkat ditambah. Berarti di sini A M ditambah N. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya X pangkat 3 dikali X pangkat 2. Nah, basisnya sama, maka pangkatnya kita tinggal tambah. Berarti X 3 ditambah 2 sama dengan X pangkat 5. Kemudian saya punya contoh lagi, X dikali X setengah. Nah, ini nanti akan sering muncul yang pangkat setengah. Begini caranya adalah X. Di sini kan setiap variabel itu mempunyai pangkat 1 ya. Ini ada 1 dikali X setengah. Nah, ini kita tambah X 1 ditambah setengah. Cara ngitungnya adalah 2 kali 1 2 tambah 1 3. Maka jawabannya adalah X 3/2, tetapi penyebutnya masih sama. Dan jika misalkan di sini kurang, tinggal dikurang ya teman-teman. Berarti kan setengah 2 dikali 1 dikurang 2 dikurang 1 setengah. Berarti jawabannya adalah masih sama. Nah, di sini kita mulai dari konsep yang kedua. A pangkat M akar dari M. Berarti A N dibagi M. Misalnya di sini X pangkat 5 akar dari 7. Maka X 5/7. 5-nya ke atas, 7-nya di bawah. Nah, nilai akar itu sebenarnya 1. Misalnya di sini saya punya X akar X, maka di sini adalah X pangkat setengah. Jadi si akar itu nilainya 2 ya. Jadi si 1 ini 1, ini nilai akar ini 2. Oke, kita masuk konsep yang ketiga. 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Di sini saya punya misalnya 1 per X pangkat 5, maka kita ubah menjadi min. Berarti X pangkat positif naik menjadi negatif 5. Atau kebalikannya nanti, kalau di sini misalnya X pangkat min 7, maka kita ubah menjadi positif lagi. 1 per X pangkat 7. Mudah-mudahan sampai sini paham. Kemudian kita masuk konsep yang keempat. Kita masih ingat pelajaran kelas 7 aljabar ya, perkalian aljabar. Ini kita kali ya teman-teman. Ini kita kali juga ke dalam. Maka jawabannya adalah di sini ada 1, di sini juga ada 1. Nah, sama aja dengan bilangan pangkat. Kalau basisnya sama, pangkatnya tinggal tambah. Berarti di sini X 1 tambah 1 2 ya. Kemudian X di sini ada positif dulu. X dikali 4X, berarti di sini 4X kuadrat ya. Kalau di sini ada 2, berarti 1 tambah 2 3, berarti X pangkat 3. Misalnya 3X X min 5X pangkat 3. Maka ini juga sama. Kita kali ke dalam. Oke, jadi di sini adalah 3 kali 1, sini juga ada 1. 3
X1 ini X pangkat 1, maka jawabannya adalah X pangkat 2. Di sini kurang 3 kali 5, 15. Maka X dipangkatin, X dijumlahin ya, 1 ditambah 3 berarti X pangkat 4. Kemudian ini kita kali ke dalam, ini aljabar juga, kita kali, ini juga kita kali, maka kita kali lagi. Nah, jawabannya adalah 3 kali 3 9. Di sini ada 1X, 1 berarti tinggal tambahin X pangkat 2. Kemudian ini min 3 kali 3X kali 4 berarti min 12X. 2 kali 3X positif 6X. Positif kali negatif, negatif 2 kali 4 8. Maka jawabannya adalah, kita coba jumlahkan yang sesama suku variabel ya. Ini sama ya. Oke, berarti punya utang 12 bayar 6, masih punya negatif 6X. Maka kalau kita sempurnakan, jawabannya adalah 9X pangkat 2 dikurang 6X dikurang 8. Oke, sekarang kita masuk ke operasi turunan. Ada beberapa, ada 6 ya, 6 turunan operasi turunan aljabar. Yang pertama adalah Y pangkat Y sama dengan A. Kalau di aksennya adalah sama dengan 0. Nah, di sini saya ingatkan lagi bahwa Y ini disebut dengan Y aksen. Oke, kemudian sifat yang pertama adalah tadi gimana adik-adik? Y sama dengan A. Jadi kalau diturunkan A maka hasilnya 0. Misalnya Y pangkat 5, langsung saja nilainya Y aksennya adalah 0. Lagi misalnya Y pangkat 2020. Bagaimana turunannya? Y aksen sama dengan 0. Dan lagi misalnya Y sama dengan 1/5. Ya, ketika kita turunkan maka nilainya Y aksennya adalah 0. Jadi angka yang diturunkan maka hasilnya 0. Paham? Oke, kita lanjut ke kita lanjut ke operasi turunan yang kedua. Y sama dengan AX. Maka ketika diturunkan maka tinggal konstantanya saja, tidak ada variabel. Misalnya 6X, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan 6. Jadi si variabelnya hilang. Misalnya turunan dari min 3X. Bagaimana? Ya berarti Y aksennya adalah min 3. Kemudian apalagi Y sama dengan contoh apa, misalnya akar 3X. Kan tujuannya tidak ada variabel ya kan, di sini kan aturannya Y sama dengan AX maka nilainya A. Maka di sini Y aksen sama dengan akar 3. Jadi si variabelnya hilang. Oke, kita lanjut ke operasi turunan yang ketiga. Sampai sini paham? Oke, baik, kita coba sifat yang ketiga adalah Y sama dengan X pangkat N. Ketika ada variabel pangkat N, maka si N-nya turun ke depan, tetapi si pangkatnya kita kurang 1. Maka di sini rumus sempurnanya adalah N dikali X pangkat N dikurang 1. Misalnya bagaimana Kak? Misalnya Y sama dengan X pangkat 5. Maka kita kali ya, Y aksen sama dengan, di sini ada 1, 5 dari mana? Pangkat turun ke bawah, dikali 1 X 5 dikurang 1. Maka di sini Y aksennya adalah 5X pangkat 4. Kemudian Y sama dengan apa ini, misalnya contohnya 2X pangkat min 3. Ketika kita turunkan, kita kali, maka Y aksennya adalah min 3 ke depan turun. Ya, di sini ada 1 ya. Ini 2. Min 3 kali 2 X pangkat min 3 dikurang 1. Oke, min 3 kali 2 min 6 X
min 3 dikurang 1 punya utang 3, ngutang lagi 1 min 4. Maka jawabannya sampai sini saja. Misalnya Y sama dengan 2 per X pangkat 3. Ini bagaimana teman-teman? Nah ingat, kita kembali lagi ke sini. Kalau dia ada 1 per, kita ubah menjadi pangkat min. Maka kita sempurnakan dulu ya. Di sini kita sempurnakan, berarti 2 dikali positif 3 pindah ke atas menjadi min 3. Maka kita turunkan dulu. Maka min 3 dikali 2. Dari mana 2? Dari depan ini. X pangkat min 3 dikurang 1. Maka di sini min 3 kali 2 min 6, X pangkat min 4. Nah, kemudian ini kita pindahkan ke bawah. Kalau jika soalnya sudah dalam bentuk pecahan atau per, maka kita usahakan jawabannya juga harus bentuk per. Tetapi sampai sini sudah benar, tergantung dari bentuk soal. Tetapi ada baiknya teman-teman ubah menjadi 1 per. Maka jawabannya adalah min 6 per X pangkat 4. Si pangkatnya pindah ke bawah. Oke, kita lanjut ke soal yang tipe lagi nih, biar lebih paham lagi ya. Saya punya misalnya Y sama dengan 2 per 4 akar X. Nah ini kita ingat, kalau dia ada akar bagaimana kita ubah menjadi pangkat. Maka kita sempurnakan dulu. 2 per ini X. Ini ada 1 ya. Kita ingat dulu di sini nih. Berarti jika saya punya X pangkat N akar M, maka X-nya, M-nya di atas sebagai pembilang, M-nya sebagai penyebut. Maka ketika kita uraikan dulu ini 1 di sini per 4, ya kan? Kemudian di sini ada 1 per 4, maka kita pangkatin. Nah, kita ubah lagi ke atas. Kita ubah lagi menjadi, bagaimana kita ubahnya menjadi sifat contoh yang sebelumnya. Maka kalau dia 1 per A pangkat N, maka ubah menjadi A pangkat min N. Maka di sini 2X min 1/4. Kemudian baru kita turunkan. Maka turunannya adalah, Y aksennya adalah min 1/4 dikali 2 X min 1/4 dikurang 1. Karena turunan itu selalu dikurang 1. Kita coret ya, kayak pembagian perkalian ya. Habis bagi 2, 1 bagi 2, 2. Maka tinggal jawabannya adalah min setengah X 4 dikurang 1. 4 min 1 dikurang 4. Min 1 dikurang 4. Ini ya, 4 dikali 1, 4. Min 1 dikurang 4, berarti min 5. Nah, ini sudah sampai sini benar, tetapi kita ubah menjadi lebih sempurna lagi. Maka jawabannya adalah min setengah. Nah, ini bagaimana? Ini bisa aja per X pangkat min positif 5 ya. Dari negatif pindah ke bawah. Nah, kita ubah ke akar. Bisa ya, berarti min setengah akar. Nah, 5-nya kemana? Kalau dia pangkat berarti gimana? Makanya kalau kita bikin menjadi pangkat, si ininya ke bawah dalam, berarti X pangkat 5. Oke. Kita lanjut ke sifat operasi turunan yang keempat. Y sama dengan U pangkat N. Ini U, maka Y aksennya adalah N dikali U N dikurang 1 kali U aksen. Misalnya bagaimana Pak? Sebenarnya rumusnya kalau kita pelajari rada rumit, tetapi kita coba ke contohnya saja. Misalnya gini, Y sama dengan 3X tambah 2 pangkat 2. Nah, ini sebenarnya kita kali ke depan dulu ya. Kita misalkan dulu nih U. Ini U ya, U aksen.
Kita turunkan dulu nih yang dalam kurung nih. Turunan dari 3x berapa? 3. Dari mana? Karena kalau ada x maka tinggal angkanya. Turunan dari 2 apa? 0. Maka jawabannya adalah 3. Kemudian ini kita turunkan. Berarti 2-nya turun ke depan, 2 dikali 3x ditambah 2 dikurang 1 dikali si turunan dari yang dalam kurung 3. Maka jawabannya adalah 2 dalam kurung 3x ditambah 2 pangkat 1 ya dikali 3. Nah ini kita tinggal kali depan, kita kali ke dalam ini aja, keluar ya. Maka jawabannya adalah 2 kali 3 6 di dalam kurung 3x tambah 2. Selesai. Kemudian nih contoh lagi nih, misalnya saya punya 3x tambah 5 pangkat 7. Berarti gimana? Si u-nya kita dalam kurung kita turunkan dulu nih, u aksen ya. Berarti turunan dari 3x berapa? 3. Turunan dari 5 0. 3 tambah 3 tambah 0 3. Oke, 7-nya pindahkan ke depan. Pindahkan ke depan menjadi 7. Kemudian di sini 3x tambah 5, 7 pangkatnya kita kurang ya. Selalu kita kurang 1. 7 dikurang 1, si u-nya kita kali 3. Oke, dari mana 3? Dari turunan si dalam kurung. Kemudian tinggal kita 7 dalam kurung 3x tambah 5, 7 kurang 1 6 dikali 3. Kita tinggal kali ini ya teman-teman. Maka di sini 21 dalam kurung 3x tambah 5 pangkat 6. Oke ya. Kemudian nih misalnya saya punya contoh versi yang nomor 4, saya pindahkan ke sini ya. Saya coba pindahkan ke sini. Misalnya saya punya y, saya pindahkan ke sini saja. Y sifat keempat ya, sifat keempat. Ini y sama dengan 1 per 3x kurang 9 pangkat 9. Ini gimana? Nah, sama seperti biasa. Kalau dia ada dalam bentuk per, maka selalu usahakan ubah menjadi pangkat min. Maka jawabannya adalah, ya aksennya adalah bentar ya, 3x dikurang 9 pangkat min 9, positif 9 naik ke atas menjadi negatif 9. Sama ya, a pangkatnya ini pindah menjadi a pangkat min n. Tinggal kalikan ke depan. Maka ini min 9, pindah ke depan, ini ada 1 ya. Nah, kita kali 3x dikurang 9. Turunan dari 3x 0 ya. Saya tulis lagi nih, turunan dari 3x adalah 3x 3. Turunan dari min 9 berapa? Tetap 0, maka 3 dikurang 0 tetap 3. Ya, begitu. Kalau di sini misalnya 6x berarti 6. Berarti tinggal kita kali ke depan ya. 9 kali 3 berarti min 9 kali 3 min 27 dalam kurung 3x dikurang 9. Pangkatnya kita kurang ya. Tadi min 9 dikurang 1. Maka jawabannya adalah, kita pindahkan ke sini. Min 27 berarti di sini min 27 dalam kurung 3x dikurang 9 min 9 dikurang 1 min 10. Nah, maka y aksennya adalah ketika soalnya dalam bentuk pecahan, maka kita ubah menjadi bentuk pecahan lagi. Maka jawabannya adalah min 27 dikali 1 ya, per, dari mana 1? Dari rumus 1. Jadi di sini 3x dikurang 9 pangkat 10. Oke, inilah konsep turunan fungsi aljabar, operasi turunan aljabar juga, sifat 1, sifat 2, sifat 3, sifat 4. Dan semoga yang sifat ini kalian lebih paham ya. Y dari sifat Y sama dengan A, tidak ada variabelnya. Ketika Y sama dengan ada variabelnya bagaimana? Ketika variabelnya punya pangkat, ketika variabelnya dalam dipangkatin. Nah, itu sudah saya jelaskan di sini. Semoga dari konsep sampai sifat yang keempat ini lebih paham. Nanti kita akan lanjut ke sifat yang berikutnya.
Terima kasih. Kita lanjut lagi, semoga masih tetap semangat. Sekarang kita masuk ke sifat turunan yang kelima adalah materi turunan fungsi. Ya, kita di sini sifatnya adalah y sama dengan u dibagi v. Jadi ada penyebut, ya, pembilang ya, pembilang. Ini penyebut. Oke, jadi nanti rumusnya adalah y aksen sama dengan u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen per v kuadrat. Nanti kita menggunakan cara lama dulu nih ya. Kita menggunakan cara 1. Kita ambil contoh. Y sama dengan 2x ditambah 3 per 4x dikurang 5. Di sini kita misalkan dulu. Kita misalkan ini U, kita misalkan ini F. Nah, kemudian kita misalkan lagi nih. U aksennya apa? Kita turunkan yang di atas 2x tambah 3. Berarti kan turunan dari 2x berapa? 2. Turunan dari 3, 0. Langsung saja 2. Kemudian F aksen. Turunan dari 4x berapa? 4. Turunan dari min 5, 0. Nah, maka kita langsung bikin ke rumusnya. Berarti rumusnya adalah u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen per v kuadrat. Nah, u nya berapa tadi? 2 dikali v nya berapa? Bawah v nya ya, berarti 4x dikurang 5 dikurang, kemudian u nya berapa? 2x tambah 3 dikali berapa? F aksennya 4. Oke, per kita yang v kuadratnya yang v nya kita kuadratin, berarti 4x dikurang 5. Oke, kita tinggal kali ke dalam ya, seperti biasa tadi konsep. Kali ini kita kali ke sini. Ya, ini juga kita kali ke sini, ini kita kali ke sini. Maka 2 kali 4 itu 8x, 2 kali min 5 10. Masih dalam kurung dulu ya, biar lebih. 4 kali 2 8x, 4 kali 3 positif 12. Kita bikin per 4x dikurang 5 kuadrat. Kemudian kita sempurnakan dulu nih. 8x kurang 10, negatif kali positif negatif 8x, negatif kali positif negatif 12 per 4x dikurang 5 kuadrat. Nah, baru kita jumlahkan yang sesama variabel. Nah, ini 8 dikurang 8. Nih, habis ya, habis. Angka dengan angka, min 10 negatif 10 dikurang 12. Dari mana tahu 12? Karena ini punyanya si negatif 12. Negatif 8x, negatif 10 positif 8. Negatif 10 dikurang negatif 12, maka jawabannya adalah punya utang 10, utang lagi 12. Maka jawabannya adalah min 22 per 4x dikurang 5 pangkat 2. Nah, sampai sini sebenarnya sudah benar, hanya saja ada beberapa pilihan opsi ya. Ada opsi pilihan ganda, nah ini udah benar, maka pilihan ganda itu si pernya dipangkatin. Min 22 per, masih ingat persamaan kuadrat, 4 pangkat 2 16 gitu ya, x kuadrat 4 kali 2 2 kali 4 8, 8 kali 5 min 40 x. Sekali lagi 4 pangkat 2 16 x kuadrat, 2 kali 4 8, 8 kali 5 min 40, negatif 5 dipangkatin di kuadrat, dipangkatin 2, berarti min negatif 5 dikali negatif 5, berarti positif 25. Oke.
Nah, kita coba cara kedua. Cara yang kedua itu kita menentukan A, B, C, dan D-nya. Di sini kalau kita punya Y sama dengan AX tambah B CX tambah D, maka Y aksennya adalah A dikali D dikurang B dikali C, B dikali C per si CX tambah D dikuadratin. Kita lanjut ke sini, misalnya tadi Y sama dengan 2X tambah 3 per 4X dikurang 5, dimana A-nya tentukan dulu, A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4, D-nya min 5. Kemudian kita masukkan ke aksennya, maka jawabannya adalah A kali D, berarti 2 kali min 5, 2 kali min 5 dikurang B kali C, B nya berapa? 3 dikali C 4. Nah, di sini kita 4X dikurang 5 kuadrat, maka Y aksennya adalah 2 kali min 5 min 10, 3 kali 4 12. Nah, 4X dikurang 5 pangkat 2, maka jawabannya adalah min 22, 4X dikurang 5 pangkat 2. Sama ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Masuk ke sifat yang terakhir adalah menentukan maksimum dan minimum interval naik dan turun. Oke, kita coba langkah-langkahnya adalah faktorkan dan turunkan. Jika ditanyakan interval naik, maka rumusnya begini: X kurang dari negatif atau X lebih besar dari positif. Kalau dia intervalnya turun, negatif lebih kurang dari X, kurang dari positif. Nah, contohnya nih, misalnya contoh, tentukan interval naik dan turun. Nah, dari fungsi f(x)-nya adalah X pangkat 3 plus 3X pangkat 2 dikurang 24X ditambah 2. Nah, di sini kita faktorkan dulu. Tadi perintahnya adalah faktorkan, maka kita turunkan dulu, kita turunkan dulu. Berarti F aksennya adalah turunkan 3, berarti 3X, makanya tinggal dikurang 1. 3 dikurang 1 itu berapa teman-teman? 2. 3 kali 2 6X, 2 dikurang 1 1 ya. Oke, kemudian turunan dari 24X berarti 24. Dari mana 24? Karena dia ada variabel 1, hilang X-nya. Kalau dia ada pangkat, maka tinggal kali ke depan, pangkatnya kita kurang. Maka kita faktorkan. Di sini 3X kuadrat dikurang 6X dikurang 24. Nah, ini kan bisa dibagi ya. Kita bagi 3 semua nih biar lebih gampang. 3 bagi 3 tinggal X kuadrat. 6 bagi 3 2, 8 bagi 24 bagi 3 8. Nah, kita faktorkan. Kita ingat pelajaran kelas 11 persamaan kuadrat ya, teman-teman. Di sini AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Tambah berapa yang hasilnya B kali berapa yang hasilnya A kali C ya. Ini kita harus hafal. Kita masukkan A-nya berapa sini kan? A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya negatif 8. Kemudian tambah berapa yang hasilnya min 2 kali berapa yang hasilnya min 8.
Nah, ini kan caranya kalau kita cari angka yang kembar ya, berarti kan tambah berapa? Oh sorry, di sini positif, maaf, ini positif, ini positif, ini positif. Sorry, ini tambah berapa yang hasilnya 2 kali berapa yang hasilnya min 8, berarti kan min 2 ditambah 4. Benar ya, negatif 2 tambah 4 positif 2. Maka di sini juga sama, min 2 kali 4. Nah, di sini ada x kuadrat, maka x dikurang 2 dari mana? 2 dari min 2 dari ini salah satu, atau x positif 4. Dari mana positif 4? Dari ini. Lagi ya, tambah berapa yang hasilnya B kali berapa yang hasilnya A kali C. Kemudian karena dia sama dengan 0, maka x dikurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 0 ditambah 2 pindah ruas, maka x sama dengan 2. Atau x tambah 4 sama dengan 0, x sama dengan 0 dikurang 4, x sama dengan negatif 4. Maka yang ditanyakan adalah interval naik. Maka interval naik bagaimana? Rumusnya adalah x-nya dulu, yang negatif siapa? 4 ya, berarti bikin aja langsung negatif 4. Nah, bedanya di sini ada kata atau x lebih besar positif 2. Lagi ya, kalau dia naik ada ciri khasnya adalah atau. Sedangkan kalau dia interval turun, nah kalau dia turun maka negatif di sebelah kiri semua. Negatifnya berapa? Negatif 4. Kemudian ada kurang dari x kurang dari 2 ya. Jadi di sini x kalau interval naik x kurang dari negatif 4 atau x lebih besar dari 2. Kalau intervalnya turun maka negatif 4 kurang dari x kurang dari 2.